Saudara, kita harus benar-benar tegas terhadap diri sendiri, saudara. Kita harus tegas. Kita harus benar-benar mengambil posisi yang jelas. Tidak boleh mendua hati. Apakah kita benar-benar mengikut Tuhan Yesus dan bermaksud untuk bersama dengannya di kekekalan atau tidak? Itu harus diputuskan dan harus kita sendiri yang memilih, saudaraku. Dulu kita pernah menjadi orang yang tidak tegas, ya. Tidak memilih posisi dengan jelas, ibaratnya gamang, ya. Atau ya gamang, abu-abu. Masuk neraka tentu tidak mau, namun masuk surga pun tidak rindu. Pertanyaannya adalah sekarang kita mau apa, saudara? Masuk neraka tidak mau, tapi mau masuk surga tidak rindu. Nah, itulah yang terjadi di sebagian besar banyak orang Kristen, saudara. Nah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, tentu kita sebagai salah satu komunitas pencinta suara kebenaran, kita jelas memiliki pilar. Dan pilar itu adalah salah satu dari ketiga pilar adalah langit baru dan bumi yang baru. Ini menjadi visi kita, saudara. Tentu selain kesucian hidup atau kekudusan, tanggung jawab dan yang ada satu pilar ini penting. Itu langit baru dan bumi yang baru. Kalau orang percaya, khususnya orang Kristen atau komunitas gereja sudah tidak memiliki visi ini, gereja menjadi mati. Gereja akan kehilangan inti kekristenan. Padahal ketika seseorang bersedia menjadi Kristen, berarti dia harus memiliki kesediaan untuk harus memindahkan hati di kerajaan Bapa. Mau tidak mau, saudara. Kalau orang mengerti kebenaran ini dan satu ketika saudara hadir di ibadah pemakaman atau keluarga sendiri yang meninggal, kesedihan saudara itu tidak seperti orang dunia. Amin. Duka cita kita itu beda, saudara. Karena kematian itu merupakan awal kehidupan di mana seseorang akan dimuliakan bersama dengan Bapa di kerajaan Allah. Tetapi kalau orang tidak mengenal kebenaran, inti Injil atau kekristenan itu, saudara, dia akan kecewa, menyalahkan Tuhan dan orang di sekitar. Mengapa terjadi demikian? Masih muda dia. Mestinya aku yang Tuhan ambil. Anda kan pernah mendengar itu kan? Betul, Pak. Saya mendengar karena saya pendeta. Jadi kalau ada duka, apalagi kalau jemaat saya mendahului, kadang ada mendahului ke rumah sakit, apalagi kalau yang meninggal masih muda, orang tua berkata mestinya aku saja yang diambil. Ini, saudaraku, salah. Tua muda saudara, kita harus merindukan pulang, saudara. Harus merindukan pulang ke surga. Amin. Tentu bagi kita orang percaya yang mendapatkan proyek atau pekerjaan Tuhan, ya Tuhan tahu kapan waktunya pulang, kapan harus dieksekusi dan kembali kepada Pencipta, saudara.
Tapi kalau Tuhan masih perpanjang kita, dalam hal ini umur kita, tentu Tuhan punya proyek besar supaya kita benar-benar menjadi alat di tangan Tuhan demi menyelamatkan jiwa-jiwa. Amin, saudara. Jadi fokus kita harus tertuju ke sana. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Dunia yang Tuhan sediakan bagi kita itu jauh dari dunia ini, saudara. Tidak ada artinya, tidak ada apa-apa bumi ini. Tuhan menyediakan satu tempat yang indah. Dari muda, dari anak-anak, firman Tuhan ini harus digelontorkan. Sampai suatu hari nanti, saudara, ketika dia mendengar pengajaran yang berbeda dengan apa yang diajarkan di GSKI, atau apa yang diajarkan oleh mentor kita, Bapak Eras, dia akan berkata ini lain ini. Bahkan tidak tahan di tempat itu. Karena orientasi berpikir itu sudah ke langit baru dan bumi baru. Amin, saudara. Sehingga semua yang kita lakukan, baik kau makan, minum, dan melakukan segala sesuatu itu, semua untuk kepentingan Tuhan dan kerajaannya. Tidak akan mungkin dia membangun nilai diri, kehormatan terhadap diri sendiri, mendapatkan pujian dari manusia. Tidak akan mungkin. Karena semua yang dia miliki itu untuk Tuhan. Maka di doa pagi tadi saya mention satu kebenaran yang luar biasa itu, bahwa wilayah hidup kita ini adalah wilayahnya Tuhan. Amin. Jangan terjebak dengan pola pikir yang salah bahwa wilayah Tuhan itu gereja, di mana ada kehadiran para pendeta, gembala, majelis, diaken, siamas, lalu dikatakan itu sebagai wilayah Tuhan. Tidaklah demikian. Hidup kita ini wilayah Tuhan. Kenapa? Karena tubuhmu adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Dan mestinya kehadiran saudara dimanapun saudara berada dirasakan itu. Kalau kehadiran kita benar-benar adalah kehadiran Allah, sampai orang mau berbuat dosa itu takut. Paling tidak kalau dia mau berbuat salah atau berbuat dosa, tidak di depan mata kita. Saya beri kesaksian ya, ada yang muda-muda itu ya, masih muda dia. Dia lihat saya, dia pegang rokok itu, dia matikan di tangan. Masih dalam bentuk api. Itu di apa itu? Di apa namanya? Di purici ya. Apa yang bahasa Belanda kan? Di purici. Itu api saudara dipegang itu. Dipegang begini. Dia mau buang saya. Dia hilang selak mau buang. Ada orang di belakang dia puji. Sampai mati saudara. Dan menurut kesaksian temannya itu tangan sampai melepuh. Ada lebih gila, konyol lagi. Ada yang sampai isi di saku. Dia isi cepat-cepat. Padahal belum mati saudara. Dia sampai lompat. Ya pakai. Begini. Saya pura-pura gak tahu. Sampai sudah menyala saudara. Jadi ini saudara penting bagi kita. Nah, sebagian besar orang Kristen kehilangan itu. Pengertian yang benar itu sudah pudar.
Kalau orang Kristen di abad mula-mula, kematian itu disambut dengan sukacita, saudara. Aniaya mereka tidak pernah takut, karena mereka telah melihat fakta kebangkitan di mana Yesus terangkat, dan mereka merindukan pengangkatan itu. Maka Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 17 ayat 16, Yohanes 17, 16, 17, bahwa mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Harus kita pahami bahwa kita bukan warga dunia ini. Kewargaan kita adalah di kerajaan surga. Ini yang mestinya menggairahkan kita setiap hari menjadi orang Kristen, ke gereja, membangun sebuah persekutuan, membangun relasi dengan Allah melalui doa. Itu terus bergairah, saudara. Ke gereja tidak lagi menjadi suam-suam. Ikut Tuhan tidak setengah-setengah lagi, karena memiliki tujuan yang jelas. Bahwa setelah aku mengakhiri pertandingan di bumi ini, aku diterima di keabadian. Makanya jangan salah memilih pertandingan. Amin. Pertandingan kita ini, saudara, cuma satu, mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Tidak boleh memiliki pertandingan yang lain. Tidak. Kalau olahraga, silakan. Tapi itu bukan pertandingan kita. Pertandingan kita bukan membangun nilai diri kita. Pertandingan kita bukan siapa yang paling sukses, paling banyak uang, paling banyak harta, punya rumah bagus, mobil mewah, dan lain-lain. Pertandingan kita cuma satu, mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Jangan sampai saudara tidak mengambil bagian ini. Yang engkau bertanding itu bagaimana engkau bisa meraih apa yang orang dunia raih. Tentu kita tidak boleh lepas tanggung jawab. Amin. Tapi bukan itu prestasi kita yang sesungguhnya. Prestasi kita yang sesungguhnya adalah ketika kita mendapat pengakuan dari Bapa, ini anak yang kukasihi. Kepada Dia ku berkenan. Dan itu, saudara, mestinya sudah harus berlangsung dari sejak kita di bumi ini. Jangan tunggu nanti atau tunggu kita berada di ujung kematian baru boro-boro, Tuhan, aku mau mengasihimu, aku mau mencintaimu, aku mau bertobat. Terlambat itu. Mengerjakan keselamatan itu dari jauh-jauh hari. Amin, saudara. Oleh sebab itu kita harus menempatkan diri pada posisi yang benar. Tuhan itu, saudara, luar biasa. Kalau kita anak-anak Tuhan tapi hati kita masih melekat dengan dunia, tapi kita mau mengasihi Dia, Tuhan pasti akan mengizinkan proses berlangsung dalam hidup kita. Iya. Kalau saudara masih terikat dengan dunia, Allah akan izinkan itu. Masalah-masalah terjadi. Karena tidak ada cara lain untuk menarik orang percaya untuk memindahkan hati ke kerajaan surga. Maka Dia izinkan banyak musibah. Iya. Kalau Ayub itu dia tidak mengenal Allah. Dia hanya mengenal Allah dari apa kata orang. Kegiatan keberagamaannya, ibadahnya itu cuma sekedar rutinitas atau liturgi. Iya, saudaraku. Tapi ketika dia mengalami pergumulan yang diizinkan oleh Allah, baru sampai dia bisa berkata bahwa dia mengenal Allah bukan dari apa kata orang. Aku telah melihat dengan mataku sendiri.
Tapi ketika anak-anaknya mati, harta bendanya ludes, istrinya mengutuki Allah, baru Ayub mengalami Tuhan, saudara. Kalau tidak dibuat seperti itu, dia itu membangun sebuah kebaktian atau ibadah itu hanya rutinitas. Nah, masing-masing kita ini, saudara, harus mengalami hal-hal ini. Proses. Kalau saya sebagai pendeta, yang saya takutkan Tuhan kepada diri saya adalah kalau saya ada di posisi aman, di posisi nyaman. Demi Tuhan, saya bicara sama Tuhan tadi pagi sebelum saya mimpin doa pagi. Tuhan, saya ada takutnya kalau saya mulai ada di posisi aman, jemaat bertambah banyak, gereja cabang mulai berkembang, keuangan mulai stabil, pelayan-pelayan di sekitar siap melayani dan membantu. Itu bahaya bagi saya loh, saudara. Saya gumuli itu setiap hari. Karena kejatuhan manusia itu, saudara, ke dalam dosa itu pada waktu saat ada dalam keadaan nyaman. Betul enggak? Bukan pada waktu dalam keadaan kesulitan. Justru di situ orang makin kuat mencari Tuhan. Bahkan bisa dia tidak mau melakukan dosa, tapi coba dalam keadaan aman. Seperti Daud, Raja Daud. Waktu dia masih miskin, susah, makan saja susah dicari. So, Daud itu, bagaimana dia ada di padang gurun, mengembalakan hanya beberapa kambing domba, memiliki banyak prajurit, tapi semua rata-rata prajurit sakit hati. Betul nggak? Prajurit sakit hati, saudara. Tapi ketika dia diangkat menjadi raja, saudara, dia sudah ada di singgasana yang nyaman. Kan waktu itu tiap-tiap tahun itu raja-raja mengikut perang bersama-sama dengan prajurit. Daud itu tinggal di istana sambil berjalan-jalan di atas soto istana. Rupanya ada wanita-wanita tidak ikut berperang. Karena satu wanita cantik sementara membersihkan kenajisan dari menstruasi atau dari haid. Lalu Daud melayangkan pandang dan lihatlah Berseba yang keasikan sedang mandi. Disitulah kejatuhan, dia perintahkan, panggil dia, suruh naik dia ke atas. Jadilah dosa di situ, kejatuhan. Tapi konsekuensi dari itu, Anda tahu nggak? Anak Daud itu meninggal. Saudara. Dari kesalahan-kesalahan ini Anda lihat bagaimana Salomo ketika menjadi raja, penuh dengan ratusan ribuan wanita-wanita, 300 gundik, 700 istri ya. Wah, luar biasa, saudara. Dia tidak puas satu. Dia menikmati kesenangan daging itu. Jadi setiap keputusan yang salah yang kita ambil itu dampaknya luas, sangat besar. Tapi coba kita memilih. Aku memilih Engkau Tuhan. Dan aku mau hidup sekudus-kudusnya. Dampaknya besar. Sebagaimana dosa yang kita lakukan memiliki dampak yang besar, yang luas. Demikian pula kekudusan hidup yang kalau kita raih dan kita jaga, dampaknya akan juga luas. Dan akan berpengaruh sampai kepada anak cucu kita. Menyambung apa yang saya kemukakan di doa puasa kemarin. Mengenai kekudusan hidup itu. Kita mengambil satu contoh Yusuf. Yusuf ini, saudara, walaupun dia sudah dijual oleh saudara-saudara kandungnya sendiri, pernah dijatuhkan ke dalam sumur yang dalam, diangkat kembali, dijual lagi kepada pedagang-pedagang Mesir.
jadi budak Potifar. Sedang bekerja, dia dituduh melakukan perzinahan. Saudara, masuk ke dalam penjara. Apakah Yusuf berbuat salah di hadapan Tuhan? Alkitab jelas mengatakan di dalam penjara Allah menyertai dia. Ini sebenarnya ada sebuah kesempatan bagi Yusuf untuk melecehkan Tuhan. Kalau engkau sudah pilih, mengapa aku mengalami seperti ini? Tapi di tengah penderitaan, di tengah aniaya, di penjara dia tetap menjaga kekudusan hidup. Makanya dampaknya besar. Keluarganya saudara diselamatkan dari bencana kelaparan hebat. Kalau kita membaca itu dan kita mengkaitkan, luar biasa saudara. Jadi kalau bicara kekudusan ini mutlak untuk kita lakukan. Amin. Kesucian dari Yusuf menyelamatkan saudara-saudara kandungnya, termasuk ayahnya sendiri, dari bencana kelaparan, yang dimana Raja Firaun mendapatkan penglihatan yang jelas. Ada lembu yang kurus menelan lembu-lembu yang gemuk. Ada gandum yang kurus menelan gandum-gandum yang berisi. Ternyata menunjukkan adanya 7 tahun kelaparan dan 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Sampai saudara-saudaranya kehabisan makanan dan Yakub suruh pergi ke tanah Mesir, belilah bahan makanan di sana. Dan ternyata Tuhan punya rencana yang luar biasa. Setiap penderitaan, luka-luka, goresan, kalau kita hidup suci kudus itu sangat berdampak luas. Beri kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Saya tahu karena saya pendeta. Jatuh bangun dalam pelayanan saya sudah alami. Saya tahu. Jangan Anda berpikir pendeta sudah bersih. Banyak yang tidak bersih. Karena saya melihat diri saya sendiri sebagai kacamata, sebagai cerminan saya sendiri. Saya tidak mencermin kepada orang lain, lihat diri saya sendiri. Saudara, ini yang harus mendesak kita. Dan kita harus berkata, aku bisa hidup suci. Tidak ada yang tidak bisa. Masalahnya saudara, tidak ada yang memotivasi kita. Sehingga kita berkata, tidak mungkin di tengah dunia yang materialisme ini, mana mungkin bisa hidup suci. Bagaimana mungkin bisa hidup suci di tengah-tengah orang yang fasik di lingkungan kita? Bagaimana bisa kalau kamu mengambil komitmen dan konsisten kepada kesucian hidup? Amin. Orang yang tidak terbiasa lompat 3 meter, ya. Ada tembok tinggi 3 meter loh di depan. Dia lewat, ternyata ada anjing gila. Sana sedang mengejar dia. Anjing gila. Taringnya sudah dia ngejar kecepatan tinggi. Anda mau lari tidak? Pasti Anda akan lari dan cari jalan keluar. Tapi rupanya sudah tidak ada jalan keluar. Satu-satunya Anda harus lompat pagar. Temboknya juga tinggi, lalu di atas juga ada pagar duri. Akhirnya saudara, karena anjing gila yang mengejar, dia lompat saudara, tembus di sebelah. Betul gak? Tembus. Daripada anjing gila gigit, bisa rabies dan mati. Akhir begitu, ternyata bisa, aku gak bisa. Padahal waktu biasa-biasa lompat 1 meter, nyangkut lagi. Gak bisa. Ini 3 meter bro. Dia lompat, pagar duri lagi. Berarti mesti ada yang mengejar kita, betul gak? Kalau tidak ada yang mengejar kita, Anda tidak punya niat sama sekali. Saya menganalogikan itu saudara. Nah sebagian besar orang Kristen kan belum lihat neraka.
Bahkan hanya mengandai-ngandai saja neraka itu tidak ada. Surga pun hanya ada kalau itu hanya jadi tempat wisata. Tapi kalau sampai kamu melihat kekekalan yang dahsyat itu, jangankan lompat 3 meter, 10 meter pun Anda bisa lompat. Karena engkau melihat ada neraka yang ada di depan mata saudara. Saudara perkarakan itu. Kita tidak boleh ada di wilayah biasa-biasa. Kita harus ada di kutub ekstrim. Se-ekstrim-ekstrim. Mungkin aku mau hidup suci, hidup kudus, walaupun aku tidak memiliki apapun di dunia ini. Yang penting aku memiliki Engkau Tuhan, dan menjadikan Dia satu-satunya kekayaan dan kebahagiaan kita. Jangan Anda merasa bahagia kalau punya ini, punya sesuatu. Yang masih muda bahagia kalau punya pasangan yang cantik atau pasangan yang ganteng. Seberapa bahagia kamu? Saya mau tanya yang sudah menikah. Seberapa bahagia kamu? Apakah lebih dari 40-50 tahun? Pak Audi? Waktu masih nona-nona cantiknya, wah ganteng banget, cantik betul lah. Tapi coba sudah lewat 30-40 tahun. Pudar semua saudaraku. Iya. Saya kenal Pak Audi dari muda. Iya. Ganteng dulu dia, tapi sekarang aduh, sudah tidak jelas wajahnya Pak. Hampir saya tidak kenal lagi. Apalagi Pak Dani. Pak Dani saya lihat waktu dia kasih lihat foto, itu ganteng sekali dia. Ganteng waktu muda itu. Tapi sekarang aduh, Ibu Nela sudah beda sekali ya. Tapi cantik gantengnya sudah beda, sudah di dalam Tuhan. Lebih ganteng waktu dia masih nyong-nyong ya. Ibu Nela tuh cantik lagi. Ibu Grace lagi. Ya sekarang, betulnya Pak Yonas, rambut kita sudah mulai rontok, satu-satu putih, gigi sudah mulai tanggal. Aduh, ini lesung begini. Aduh semua saudara, ini sudah mulai tasak di depan. Habis, gantengnya ternyata pudar sementara, amin. Makanya kebahagiaan kita saudara cuma satu, Tuhan. Kalau kebahagiaanmu satu cuma Tuhan, istrimu ya sudah tidak jelas, kamu tetap mengasihi dia. Karena kebahagiaanmu bukan kepada istri, kebahagiaanmu bukan kepada anakmu atau kepada pasangan hidupmu. Kebahagiaan kita cuma satu, amin. Jangan ibu-ibu, kebahagiaanku suamiku, dia kena stroke begini. Anda bisa, orang tanya itu siapa? Itu pembantuku. Bisa. Orang tanya sama anak, itu siapa? Itu papa? Bukan, itu omku. Memang ada begitu. Bukan cuma di film, penyataan demikian. Amin saudara. Jadi kebahagiaan kita cuma satu, Tuhan. Makanya saudara harus memilih, kamu harus ada di kutub mana. Saudara di kantor, di pekerjaan, di pasar. Saudara tidak boleh terwarnai dengan cara hidup anak-anak dunia. Saudara harus militan di situ. Kalaupun saudara mengalami kesulitan, kesulitanmu hanya sementara waktu. Kalaupun sampai saudara meninggal, engkau mengalami kesulitan, tidak jadi masalah. Karena engkau akan melihat kemuliaan Tuhan yang tidak sebanding dengan apa yang ada di dunia ini. Ini menggairahkan kita saudara. Pindahkan hatimu di kerajaan sorga. Yang tua-tua sudah juga tidak usah mata duitan. Yang tua-tua, amin, tidak usah genit-genit lagi. Kita harus mencintai Tuhan saudaraku. Tidak ada cara yang lain. Bahaya kalau orang tidak mau berubah dan mau bertobat. Lagu yang saya nyanyikan tadi pagi itu sampai ada yang tanya, Pak judulnya apa? Waktu sebelum firman. Di lembayung, nada itu. Di lembayung ujung kehidupan, saat kelopak mata meredup, pupus sudah semua harapan. Ini akhir perjalanan. Nada apa itu? Coba cek. Tadi yang Bapak kirim tadi, yang tadi Bapak kirim.
Bayung ujung kehidupan. Saudara harus belajar lagu ini. Saat kelopak mata meredup, pupus sudah semua harapan. Ini akhir perjalanan. Telah membujur kaku tubuh fana, bibir pun membisu tak berdaya. Terasa sunyi, sepi dan hampa. Seiring lalu sangkala, ingat waktu masih ada kesempatan. Kamu kejam menolak kebenaran. Anggun dalam bingkai kesenangan, kau nistai kekudusan Tuhan. Kini sudah terlambat semua, tiada lagi sebutir pun asa. Kekekalan yang dahsyat menanti. Kengerian tak terberi. Ingat waktu masih ada kesempatan. Kau kejam menolak kebenaran. Anggun dalam bingkai kesenangan, kau nistai kekudusan Tuhan. Kini sudah terlambat. Kini sudah terlambat semua. Tiada lagi sebutir pun asa. Kekekalan dahsyat yang dahsyat menanti. Kengerian tak terberi. Kalau sudah ada di ujung ini, saudara sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan merasa saudara masih muda, lalu saudara menunda untuk bertobat. Saudara, sebenarnya saudara menjadi Kristen itu tidak kau pilih. Betul enggak, saudara? Kenapa saya mengatakan ini? Karena sejak saudara lahir, saudara sudah Kristen. Padahal kekristenan itu, saudara, itu sebuah pilihan. Dan rata-rata atau sebagian besar kita, sebenarnya kita belum memilih. Kalau memilih yang benar itu memilih Tuhan. Dan bias semua ini hampir sebagian besar, kecuali ya yang memang sudah akil balik, itu Kristen warisan yang tidak saudara pilih dan tidak saudara tentukan. Kalau kekristenan di abad mula-mula, itu mereka harus menentukan pilihan. Kalau mereka memilih menjadi Kristen, berarti mereka bersedia diungsikan dari dunia. Ada agama lain yang tidak menuntut mengungsikan diri dari dunia. Ada agama yang tidak ada aniaya, tidak ada tuntutan-tuntutan seperti dalam kekristenan. Tapi ketika seseorang memilih, aku memilih Kristen, dia harus benar-benar yang paling pertama hidup sama seperti Kristus hidup. Dan yang kedua, dia harus memindahkan hati di kerajaan Allah. Coba cek kekristenan saudara. Saya termasuk
Kekristenanku bukan sebuah pilihan, tapi mewarisi kekristenan orang tua atau nenek moyang yang telah kehilangan makna, substansi dari kebenaran. Untung saya tidak terlambat. Hampir saya terlambat, saudara. Kamu tuh pinter-pinter, sekolah-sekolah tinggi, tapi engkau tidak pernah perkarakan itu. Tapi saya perkarakan di hadapan Tuhan. Jangan main-main, saudara, karena kita cuma punya satu kesempatan hidup. Jangan terbawa arus. Oh, di sini rame ikut-ikutan. Orang Kristen di abad mula-mula ketika menentukan pilihan, mereka menjadi orang yang di persona non grata kan. Tidak dianggap, bahkan dianggap sesat. Tapi mereka memilih yang sedikit ini. Karena banyak orang menganggap ya, jalan itu lurus tapi menuju kebinasaan. Setan begitu banyak menciptakan jalan-jalan sehingga muncul satu filosofi banyak jalan menuju Roma. Itu betul. Kalau mau ketemu dengan Bapa Elohim Yahweh yang besar, yang mulia itu modelnya harus seperti Kristus. Maka dia berkata, Yohanes 14:6, akulah jalan, odos, lorong panjang. Jejaknya yang harus kita ikuti, baru kamu sampai kepada Bapa. Kita hampir sudah terlambat, saudara. Tapi masih Tuhan beri kesempatan, amin. Berubah. Dimulailah dari saudaraku, saudara yang hadir di tempat ini. Kita mau benar-benar menjadi penyelamat gereja di akhir zaman. Orientasi pelayanan bukan lagi pada perkara-perkara dunia. Saya dalam pelayanan ini, saya sudah tidak takut lagi dengan mau kehilangan ini, kehilangan itu. Mau tercukupi ini, tercukupi ini. Allah sanggup menyediakan. Yang penting kita benar. Kalau kita ibadah seperti ini, ada kehadiran Bapa melalui rohnya, itu bisa terasa dan membakar. Kalau ibadah tanpa kehadiran Tuhan jadi kosong, hampa, kering, gersang. Ya. Saya persiapan khotbah itu, tapi Tuhan bicara lain, bawa dengan hal yang satu ini. Ya, ini oke, siap Tuhan. Karena kita harus belajar mendengar suara Tuhan. Tidak secara audible, tapi Dia di sini. Makanya harus bersih hatimu. Matius pasal 5 kan, saya lupa ayatnya. Tidak seorang pun dapat melihat Tuhan tanpa kesucian, tanpa kekudusan. Hati kita ini harus bersih. Pikiran kita tidak boleh diisi dengan hal-hal yang najis. Baru Tuhan bisa berinteraksi dengan kita. Saat kita ada di mimbar, saudara, kita tidak kehabisan khotbah. Ya. Tidak kehabisan khotbah. Karena Allah itu, Dia penyedia. Nah, kita harus mencontoh Bapak Eras kan. Harus saya contoh dia. Terserah orang mau berkata itu duplikat. Saya pernah disebut orang saya duplikat. Duplikat khotbahnya Pak Eras. Akhirnya dia masuk GSKI. Nggak lama di GSKI juga mau pulang. Keluar lagi, saudara. Orang cuma ikut kebenarannya, tapi tidak melihat seluruh kehidupan Bapak Eras. Dia cakap bisa bicara suara kebenaran, tapi dia malas berdoa, tidak mau menyembah. Anda bisa membayangkan kalau WL di sini memimpin pujian, tapi dia tidak pernah menyembah Tuhan di rumah. Apa ini tidak pengkhianatan terhadap Tuhan? Saya sempat mention itu. Singers. Tapi singers ini tuh luar biasa semua. Karena di mana aku berada, mereka di situ juga ada. Iya, saudara. Biar capek, tetap masih punya waktu untuk menyembah Tuhan. Hari Sabtu doa puasa kita jam 5 sangat memberkati sekali. Terasa sekali kehadiran Tuhan. Kita harus kembali kepada kekristenan mula-mula yang merindukan hadirat Tuhan dan rindu
pulang ke surga. Semua akan bisa kita lewati semua, sesulit-sulit apapun, karena hati kita tidak lagi kepada hal itu. Makanya saudara, kalau masih merasa masalah ini membuat engkau menjadi putus asa, hal-hal yang membuat engkau terganggu, kamu masih memberhalakan itu. Kamu masih mendua hati itu. Kalau kamu menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan dan mengabdikan diri sepenuhnya kepada Tuhan, mestinya semua itu tidak boleh mengganggu hidupmu, jiwamu apalagi. Aku percaya aku sudah menyerahkan hidup kepada Dia. Dia akan bertanggung jawab dalam hidup kita. Nah, perlu kita takut kok. Nggak perlu takut mati, takut miskin, takut nggak punya rumah, takut nggak punya jodoh. Nggak usah takut itu semua. Karena semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi kamu cari dulu kerajaan Allah. Pemerintahan Allah itu real, nyata. Tapi tidak mudah untuk seseorang masuk ke tempat itu. Orang harus berkualifikasi sama seperti Kristus. Amin. 1 Yohanes 2:6, tampilkan ayat ini biar jadi ayat hafalan. Mari sama-sama kita baca. 1 Yohanes 2:6. Sama-sama. 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Apakah ayat ini kita singkirkan, lalu kita tidak kenakan dalam hidup kita? Makanya coba melihat banyak orang Kristen hari ini tidak memiliki warna identitas yang jelas. Cuma kulit yang kelihatan Kristen, tapi dalamnya saudara duniawi. Tadi saya katakan Kristen bunglon. Ini binatang yang bisa berubah warna di segala lingkungan dan kondisi. Dia bisa berubah-berubah. Apakah kita mau jadi Kristen bunglon? Bagus judul ini ya, Kristen bunglon. Naik viewer kita, kita tambah subscribe. Kristen bunglon. Saya belum temukan judul itu. Kita tidak boleh dipengaruhi oleh dunia. Di kantor saudara lihat orang-orang korupsi, you jangan korupsi. Berzina, suka main ini main itu, jangan saudara. Aku tetap mau berdiri di hadapan Allah. Jangan mudah dipengaruhi. Walaupun mungkin engkau hanya seorang diri di situ, tidak masalah. Sama seperti Elia yang tampil di atas gunung Karmel. 450 nabi Baal. Dia seorang diri saudara. Terbukti pada waktu mempersembahkan korban kan. Kelihatan banyak nabi yang berseru-seru kepada Tuhan mereka. Mana api turun dari langit? Tidak ada. Ya, semua gereja yang menaikkan penyembahan kepada Tuhan, lalu hadirat turun. Nah, semua saudara. Tapi Elia seorang diri di atas gunung Karmel. Sekali dia membangun sebuah mezbah, paritnya dipenuhi dengan air, dan dia hanya berkata kepada Bapa Yahweh, turun api, ludas terbakar. Habis, betul-betul Tuhan hadir saudara. Jangan anda pikir wah banyak jemaat banyak sekali, belum tentu hadirat Tuhan kuat di situ. Belum tentu Tuhan datang di situ. Saya tidak mengklaim Tuhan ada di sini. Saya tidak klaim seperti itu. Tapi anda bisa merasakan aura saya berkhotbah ini. Saya tidak persiapkan. Saudara paham? Saudara mengerti? Kita sungguh-sungguh saudara. Ibadah walaupun hanya beberapa orang tidak masalah. Yang penting dibutuhkan kehadiran Allah. Oh, luar biasa itu. Makanya jaga kekudusan hidupmu. Suruh buka warung bisnis yang bersih. Anda tidak akan dibuat miskin oleh Tuhan karena Tuhan tahu aku mau berikan proyek kepada dia. Karena satu jiwa itu sangat berharga di mata Allah. Anda semua ini bayangkan saudara dapat proyek-proyek itu, engkau menangkan satu-satu jiwa. Tak lama ini terjadi multiplikasi gereja. Ini bukan kebanggaan atau kesombongan GSKI Rehoboth, tidak demikian.
Percuma walaupun kuantitas banyak, tapi kualitas tidak ada. Tapi kalau kita berkualitas, kuantitas pasti Tuhan penuhi. Dimulai dari itu saja saudara. Dimulai dari saya terus mau berubah. Apalagi bersama-sama saya ini kan ada orang-orang yang cerdas-cerdas. Ada guru-guru, waduh memang jadi berat langkah saya. Tapi saya harus jadi terdepan. Kalau saya bengkok, semua pasti bengkok. Doa pagi kemarin dulu saya sempat singgung itu. Kalau pemimpin Kristen duniawi, dia tidak mungkin dapat merohanikan jemaat. Amin. Tak mungkin. Kalau dia duniawi di mata duitan materialisme, tidak punya belas kasihan kepada jiwa-jiwa, kepada orang, dia tidak bisa merohanikan orang. Demikian pula kepala keluarga. Kamu sebagai seorang imam loh di rumah tanggamu. Kamu harus hidup sebersih-bersih mungkin supaya keluargamu jadi rohani. Ibu rumah tangga juga demikian. Kamu harus rohani, serohani-rohani mungkin. Gak usah ucapkan kata-kata walaupun kau marah. Kenapa anak ini buat begini? Aduh saudara. Beda ada yang marah yang yang destruktif bukan konstruktif. Marah itu kata-katanya itu menjatuhkan. Ada kata-kata yang tidak patut dikeluarkan. Akhirnya anak menyimpan. Amin saudara. Kita melatih diri. Kita harus hidup berubah terus sampai Tuhan datang menyambut kita. Dan seperti yang dikatakan oleh dalam firman Tuhan, supaya di mana aku berada, kamu pun juga berada.